Pemirsa, kebakaran melanda bangunan kontrakan 3 lantai di Tambora, Jakarta Barat. Akibatnya sebanyak 50 kamar kontrakan ludes terbakar. Kobaran api melahap bangunan berlantai 3 di Jalan Jembatan Besi 11 Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Banyaknya material dan barang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Lokasi kebakaran berada di permukiman padat penduduk membuat sejumlah warga panik dan terjadi keributan. Akibat kebakaran ini, 50 petak kamar kontrakan dalam satu bangunan berlantai 3 ini habis terbakar. Diduga, penyebabnya dari kompor yang tengah digunakan memasak oleh penghuni kontrakan. Ya, diduga itu karena ada yang masak di lantai 3 dan ini bangunan ini berupa bangunan kontrakan. Jadi satu komplek kontrakan itu kurang lebih dari 50 pintu. 22 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kebakaran sempat mengganggu perjalanan komuter lain jurusan Duri Angke dan kini sudah kembali normal. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anggota Satpol PP Kabupaten Lebak, Banten menghembuskan nafas terakhirnya usai tertimpa pagar di kantor DPRD Lebak, Banten. Korban awalnya sempat mengawal aksi unjuk rasa warga yang berlangsung anarkis. Korban sempat dirawat di rumah sakit akibat mengalami pendarahan di bagian kepala. Inilah detik-detik saat anggota Satpol PP bernama Yadi Suryadi saat tertimpa pagar besi kantor DPRD Lebak pada 23 September 2024 lalu. Pagar besi tersebut roboh usai didorong oleh para pengunjuk rasa. Naas, korban yang pada saat itu berada di balik pagar setinggi 2 meter lebih tersebut langsung tertimpa, mengalami luka di bagian kepala, langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk dapatkan penanganan medis. Usai dirawat di rumah sakit, korban mengalami kelumpuhan hingga akhirnya meninggal dunia. Korban dimakamkan tidak jauh dari tempat tinggalnya. Kerabat korban hingga rekan korban melakukan acara penghormatan terakhir. Jadi pembelajaran gitu, semua yang itu juga kami minta kepada pihak-pihak yang berwenang untuk mengenai ini, karena ini sudah menyangkut tadi ada anarkisme, ada korban jiwa segala macamnya. Kami mohon ini selayaknya sebagaimana aturannya seperti apa ya, diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Republik ini. Di mata keluarga, almarhum merupakan pekerja keras meski hanya menyandang status sebagai pegawai honorer dengan gaji yang tidak seberapa. Yadi juga harus selalu sigap sebagai seorang ayah untuk anak-anaknya lantaran salah satu anaknya mengidap talasemia yang setiap bulannya harus melakukan transfusi darah. Kalem, pendiam. Saya emang nggak bohong ngomong gini, emang kenyataan. Nggak banyak omong. Iya, nggak banyak omong. Kalau lagi kerja juga ya, lagi tugas. Pedagang pada ngomong dia mah orangnya baik katanya. Kepergian korban meninggalkan luka yang mendalam untuk keempat anaknya. Korban juga dikenal sebagai sosok yang santun dan selalu bertugas dengan baik. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Elit Partai Keadilan Sejahtera menyambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo menyebut pertemuan tersebut sebagai tekad untuk bekerja sama. Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri bersama sejumlah petinggi PKS tiba di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Jumat sore. Usai pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut, Prabowo menyebut momen ini sebagai tekad untuk bekerja sama. Prabowo mengaku tidak mempersoalkan perbedaan pilihan politik saat Pilpres 2024. Kerjasama usai kontestasi Pilpres dinilai Prabowo sangat penting dalam berbangsa dan bernegara. Ini mengingatkan kita masa-masa dahulu, kita juga mulai kerjasama politik kita, katakanlah persekutuan kita mulai dari Kertanegara ya sekian tahun yang lalu, gitu Pak ya. 2000 berapa? 2014 ya. 14 ya.
Jadi kita dulu bukan sekutu tapi segajah. Dan kemarin kita mereka ada pilihan berbeda, kita tidak masalah. Mereka izin berbeda, kita juga tetap bersahabat. Itulah yang kita inginkan, politik di Indonesia, politik yang selalu menjunjung tinggi, saling menghormati. Begitu selesai pertandingan, kita kembali menjalin kerjasama. Kita sama-sama ingin yang terbaik untuk rakyat kita. Kita sadar bahwa semua unsur pimpinan politik harus sadar, harus faham dan mengerti kewajiban kita yang mendahulukan dan mengutamakan kepentingan rakyat kita. Jadi itulah semua yang membuat kita semangat untuk bersama-sama bergabung dalam pemerintahan Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto. Itulah yang kita inginkan, karena semua ini alasan yang kuat kita bergabung di pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak awal yakin Partai Kebangkitan Bangsa akan kembali mendukungnya, walau pada pemilu 2024 PKB mendukung calon yang lain. Sementara PKB memberi sinyal siap menugaskan kadernya jika masuk ke dalam kabinet Prabowo Gibran. Prabowo Subianto diundang dalam acara Rakornas Legislatif PKB Kamis kemarin. Presiden terpilih ini menyatakan gembira diundang PKB dan tidak mempermasalahkan partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu berada dalam posisi berbeda dalam pemilu 2024 lalu. Prabowo bahkan sejak awal yakin PKB akan kembali mendukungnya. Walaupun dalam pemilihan yang lalu PKB mendukung yang lain, tapi saya mengatakan dari awal, saya yakin pada saatnya PKB akan kembali mendukung saya. Benar? Iya kan? Saya yakin bahwa PKB akan bersama saya membangun bangsa ini. Kehadiran Prabowo ke Rakornas Legislatif PKB membuka peluang PKB masuk ke kabinet. Sementara menurut Waketum PKB Jazilul Fawaid, kadernya siap ditugaskan jika dipilih Prabowo. Kita tidak bisa memperebutkan prerogatif presiden. Yang jelas PKB sekarang diterima oleh Pak Prabowo menjadi kekuatan bagian dari pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Soal di posisi menteri, di posisi nanti itu teknis, itu prerogatif Pak Prabowo. Tapi PKB sudah menegaskan sikapnya, berkomitmen bersama Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah juga menegaskan sikapnya bersama-sama PKB. Mengusulkan nggak ada juga? Nggak ada. PKB nggak ada usul-mengusul. Pasca pemilu 2024, PKB kerap menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, walau pada pemilu 2024 mengusung capres dan cawapres lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden RI terpilih Prabowo Subianto mengultimatum semua partai yang bergabung di pemerintahannya agar jangan menugaskan menteri untuk mencari uang dari APBN maupun APBD. Prabowo yakin setiap institusi bisa mencari pendanaan dengan cara yang halal. Tadi saya katakan kita berani koreksi diri. Saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya terang-terangan saya katakan. Semua ketua umum, semua perwakilan saya katakan, saudara-saudara, jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD. Zamannya sekarang susah. Ini zaman digital, ini zaman teknologi, ini zaman
pengamatan sangat cepat. Jangan coba-coba. Tapi kita mengakui, kita dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, kita mengerti setiap institusi, setiap organisasi, setiap partai politik pasti perlu uang, pasti perlu sumber daya. Ini terbuka saja kita. Mari kita kelola kekayaan kita sehingga kita bisa mendukung semua institusi dengan baik. Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ikut campur dalam rancangan kabinet pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun, jika Prabowo mengajaknya berdiskusi, Jokowi mengaku tidak akan menolak. Nanti ditunggu saja hari Senin seminggu lagi. Menteri-menterinya akan dilantik. Kalau mau tahu menterinya siapa-siapa, tanya ke Pak Ahmad Muzani. Jangan tanya ke saya yang berkaitan dengan itu. Karena orang akan langsung negativisme tadi. Saya ikut intervensi, enggak. Saya pun juga tidak mau diintervensi untuk urusan hak prerogatif. Jadi sama, saya juga tidak ingin ikut-ikutan. Tapi kalau ditanya, ya saya jawab. Kemenangan Indonesia yang sudah di depan mata harus sirna dengan keputusan wasit Ahmed Alkaf. Lalu bagaimana ini bisa berdampak dengan laju timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami manajer timnas Indonesia Sumardi, dan sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Erwin Fitriansah. Selamat malam, Bang Erwin. Selamat malam. Bang Erwin, kalau kita lihat pertandingan semalam ini menguras emosi ya, tidak hanya bagi para pemain dan juga supporter, tentu saja kita yang menyaksikan secara langsung. Dari pengamatan Anda, sebenarnya yang terjadi, betulkah sepenuhnya salah dari wasit atau ada hal yang lain? Oke, regulasinya, kalau soal injury time ya yang paling jadi highlight. Betul. Ya. Soal regulasinya pasal 17 aturan pertandingan FIFA mengatur bahwa injury time itu dikasih tahu oleh fourth official ya di akhir setiap babak. Jadi babak pertama, babak kedua itu selalu ada tanda fourth official kasih tanda. Semalam 6 menit ya, tandanya 6 menit. Di aturan itu disebutkan bahwa wasit nggak boleh menyetop pertandingan di bawah waktu yang ditunjukkan oleh fourth official. Jadi kalau misalnya semalam tuh di stop di menit ke-5 ya, nggak boleh. Itu nggak sah. Ya, itu menyalahi aturan. Jadi harus setelah menit ke-6. Nah, dalam aturan itu tidak disebutkan harus di menit keberapa wasit stop. Di aturan itu menyebut bahwa wasit memiliki hak sepenuhnya untuk menghentikan pertandingan setelah melihat papan yang ditunjukkan oleh fourth official. Ya, setelah waktu yang ditunjukkan. Jadi kalau contohnya semalam ada di menit ke-6, detik ke-1, detik ke-2, atau menit ke-7, menit ke-8, ke-9, itu tergantung dari keputusan wasit, ya. Nah, semalam yang bikin kita kesel, yang bikin semuanya itu jengkel, dan yang kita anggap sebagai keputusan yang aneh, dan akhirnya diprotes oleh PSSI, adalah waktu setelah 6 menit ini kok terlalu lama gitu. Stopnya kan di sekitar menit ke-9 atau 10. Jadi ada jeda waktu yang terlalu lama. Padahal selama 6 menit itu, tidak ada kejadian yang benar-benar banyak membuang-buang waktu, menghabiskan waktu. Berjalan normal aja gitu. Nggak banyak pemain yang cedera terus harus dirawat, menghabiskan waktu. Nggak ada di 6 menit itu. Yang jadi pertanyaan, kenapa kok lama sekali sampai wasit tiup peluit setelah gol Bahrain? Nah, itu yang aneh. Jadi aturannya itu adalah wasit harus mematuhi itu, official keempat itu. Jadi nggak boleh waktunya lebih pendek dari 6 menit. Oke,
Kalau aturan ketika sudah ditentukan waktu injury time misalnya 6 menit, selesai itu wasit menghentikan, apakah ada aturannya kapan spesifiknya harus 1 menit, paling tidak jeda waktunya dari waktu yang disebutkan harus berhenti? Nggak ada. Tidak ada aturan yang mengatur karena itu diserahkan kepada keputusan wasit. Berdasarkan apa yang dilihat sama wasit, apa yang dirasakan oleh wasit, berdasarkan pengamatan wasit, kepantasan, karena kan itu udah nggak diatur lagi dalam aturan nomor 17 itu. Sekali lagi, makanya setelah menit ke-6 dan dilanjutkan terus sampai menit ke-10, setelah Bahrain gol baru ditiup menit ke-10, itu kan yang jadi tanda tanya. Kenapa kok lama sekali? Padahal ya di 6 menit itu kan nggak banyak pemain yang cedera, nggak banyak waktu terhenti gitu. Artinya sah-sah saja ya ketika kemarin keputusan wasit itu juga menimbulkan kontroversi dan menuai protes dari para pemain dan ofisial. Keputusannya sah, tapi kan akhirnya jadi merugikan Indonesia. Menjadi hal yang sangat merugikan karena itu tadi bahwa kenapa alasannya apa sih kok ditiup di menit ke-10 gitu. Padahal nggak banyak waktu terbuang di 6 menit injury time yang ditunjukkan sama sesuai dengan match official official keempat gitu. Jadi memang keputusannya sah, tapi akhirnya menjadi pertanyaan besar dan banyak dugaan karena merugikan sekali buat Indonesia kan. Oke, Bung Erwin, ini kan rencananya juga Timnas Indonesia akan melayangkan protes kepada FIFA tentang pertandingan kemarin. Nah, bagaimana mekanismenya dan jika memang wasit setelah penyelidikan terbukti bersalah, apa skenario yang bisa dijalani oleh Timnas Indonesia? Ya, ini kan pertandingan yang ada di bawah lingkup AFC ya, sebagai Konfederasi Asia. Masih di bawahnya FIFA, tapi regionalnya AFC di Asia. Memang jalur protesnya ke AFC, bisa juga ke FIFA mungkin ya. Tapi yang jelas jalur protesnya adalah ke AFC. Nah, kalau jadi pertanyaan, apakah yang akan terjadi kalau misalnya wasit terbukti bersalah? Yang jelas, hasil pertandingan ini sangat kecil kemungkinannya untuk berubah. Ya, tetap skor 2-2 gitu. Tapi kalau misalnya setelah protes kita diterima dan diselidiki, diinvestigasi, ternyata ada kesalahan dari wasit, ya wasitnya yang dihukum. Entah itu skorsing, entah itu dipecat mungkin ya dari wasit AFC, wasit yang bertugas. Ya konsekuensinya adalah di wasit sekarang, karena hasil pertandingan sudah nggak bisa diubah. Artinya tidak ada opsi untuk mungkin menggelar pertandingan ulang dengan Bahrain? Susah sekali. Ya, susah sekali dan sangat kecil kemungkinannya untuk menggelar opsi pertandingan ulang. Oke, artinya mekanisme ini, apakah ada deadline waktu yang memang bisa diketahui oleh masyarakat? Kapan ketika protes mulai dilayangkan, kemudian juga memulai investigasi dan juga membuat keputusan? Sampai sejauh ini belum ada informasi kapan diinvestigasi. Tapi kalau misalnya protes dilakukan, sangat mungkin PSSI sudah melayangkan protes gitu. Ya. Karena sangat-sangat merugikan. Sekali lagi, apakah jawabannya AFC atau FIFA itu kita belum tahu. Oke, kalau dari pandangan Anda, Bung Erwin, apa sikap yang memang perlu diambil oleh Timnas Indonesia? Apakah sudah betul on the track ketika kita melayangkan protes kepada AFC? Harus. Protes itu bukan cuma perlu, tapi harus dilakukan. Karena apa? Ya itu menunjukkan sikap kita. Menunjukkan sikap PSSI, menunjukkan sikap Indonesia ya dalam hal ini PSSI harus menunjukkan sikap bahwa ini pertandingan yang dipimpin oleh wasit dengan keputusan yang sangat merugikan. Semua orang bisa lihat kok, sangat merugikan dan memang harus diprotes, harus dilayangkan surat protes itu. Dan yang harus dilakukan lagi adalah mungkin ya Indonesia kan masih punya pertandingan home lawan Arab Saudi, lawan Bahrain di GBK. Ya harus ada antisipasi menurut saya dengan kejadian seperti sekarang, harus ada antisipasi dari PSSI untuk melihat siapa nih wasit yang akan ditugaskan. Karena wasit dari Asia Barat itu sudah beberapa kali merugikan Indonesia ya, terakhir semalam. Dengan bukti yang semalam itu sangat-sangat rawan gitu, sangat riskan kalau misalnya nggak dikawal siapa nih penugasan wasitnya, apakah kita bisa melobi. Karena kalau misalnya yang tanding itu tim Asia Barat dengan Indonesia misalnya, kenapa wasitnya nggak dari Korea? Kenapa nggak dari Jepang? Negara yang bisa wasit asal negara yang ya jauh dari kedekatan geografis gitu. Itu kan sebuah solusi yang mungkin harus dicoba gitu oleh PSSI. Karena apa? Ini posisinya Indonesia, Bahrain, Arab Saudi sama Australia itu nggak beda jauh loh. Hanya beda 1. Peringkat 2 Indonesia ada di peringkat 5. Kita nggak usah bicara Jepang ya, karena Jepang menang terus.
dari Arab Saudi, Bahrain sama Australia itu bedanya cuma 1 poin. Mereka 4 poin, Indonesia 3 poin. Jadi peluangnya masih sama untuk masuk ke Piala Dunia. Bahkan bukan untuk mengambil peringkat 3-4 aja. Untuk lolos di peringkat 2, kalau 1-2 di grup kan langsung lolos nih, nggak pakai ke babak 4. Untuk ada di peringkat 2, kalau dilihat di hitung-hitungan sekarang, Indonesia masih punya peluang. Iya kan? Masih punya peluang dan masih punya pertandingan home lawan Bahrain, lawan Arab Saudi, lawan Cina, lawan Jepang. Oke, kita nggak ngomongin Jepang ya. Jadi ada 3 lawan yang masih bisa jamu di GBK dan kita punya peluang untuk mengambil poin. Jangan sampai faktor teknis. Indonesia ini kan berkembang sekali faktor teknis ya. Tapi bisa riskan, bisa gagal kalau faktor non teknisnya nggak diwaspadai kayak semalam. Sayang banget kan. Udah timnya bagus gitu ya, mainnya bagus, tapi kalau kena non teknis seperti semalam sangat-sangat rugi Indonesia. Baik. Ya. Tadi Anda katakan sebenarnya Indonesia bisa mengantisipasi agar kejadian serupa tidak terjadi kembali. Bisakah kemudian Timnas Indonesia melayangkan surat dan meminta dipimpin oleh wasit tertentu agar kejadian serupa tidak terulang? Oke. Kemarin itu sebelum lawan Bahrain kan sudah tahu wasitnya dari Oman gitu. Sebenarnya sudah ada ketakutan, sudah berusaha untuk diantisipasi bahwa biasanya kalau lawan tim dari Asia Barat, wasitnya dari sana juga, kita banyak dirugikan. Tapi mungkin nggak ada yang menyangka bahwa akan sebrutal itu. Wasit dari Oman itu akan sebrutal seperti semalam gitu, kepemimpinannya gitu. Nah, makanya tadi sudah saya bilang juga bahwa harusnya ada ya setelah kejadian ini harus ada pelajaran yang dipetik oleh PSSI karena peluangnya juga masih terbuka lebar untuk lolos ke Piala Dunia, ke babak keempat atau langsung lolos ke Piala Dunia. Harus dilihat apakah wasitnya dari sana lagi dengan kejadian seperti sekarang rasanya patut untuk memberikan surat untuk memberikan protes di awal karena kalau protes setelah pertandingan selesai itu susah sekali untuk menghasilkan perubahan dari dalam hal skor itu. Tapi kalau protes di awal, kalau wasitnya dari sana lagi dengan bekal kasus seperti sekarang, saya rasa itu hal yang harus dilakukan. Itu dari soal ini ya, dari soal non teknis. Dari soal teknis di permainan timnas harus ada evaluasi juga gitu bahwa konsentrasi itu dari menit pertama peluit dibunyikan sampai menit terakhir peluit dibunyikan selesai gitu. Jadi harus full konsentrasi menghadapi lawan-lawan yang banyak triknya seperti Arab Saudi atau Bahrain. Ini kan yang harus diwaspadai benar gitu. Karena sekali lagi peluang kita masih terbuka lebar untuk lolos ke Piala Dunia. Jadi secara organisasi harus ada antisipasinya. Secara tim, secara teknis juga harus ada antisipasinya. Bagaimana menghadapi tim dengan banyak trik seperti yang dihadapi oleh anak-anak timnas gitu. Kalau semalam Anda melihat konsentrasi timnas Indonesia mulai kendor di jelang menit akhir? Hal yang sangat wajar ya. Memang mudah untuk ngomong harus konsentrasi sampai full gitu. Tapi hal yang tidak bisa dilakukan dengan mudah karena semakin banyak menit bermain sudah banyak, pasti kondisi fisik sudah menurun dan itu yang kelihatan semalam gitu. Ketika datang tendangan sudut, ada 2 orang pemain yang bebas dan akhirnya bisa kebobolan, itu faktor sangat mungkin karena faktor stamina juga sudah menurun, konsentrasi dengan tekanan tinggi sudah ada di kepala dan di badan dari pemain-pemain yang ada semalam gitu. Sehingga pengambilan keputusan ya, decision maker apakah ini kan nggak bisa dilakukan dengan mudah gitu kalau kondisi fisik sudah sangat menurun. Oke, Bung Erwin, terakhir di sisa pertandingan atau pasca pertandingan semalam meraih 1 poin, bagaimana Anda membaca peluang timnas Indonesia di pertandingan berikutnya? Memang ada baiknya dan harus ya sudah dilupakan pertandingan semalam. Ini kita baru dapat kabar Indonesia timnya sudah sampai di China, sudah sampai di Qingdao. Jadi lawan berikutnya adalah Cina. Sekarang seperti yang sudah saya bilang bahwa Indonesia ada di peringkat 5 gitu. Tapi selisih poin dengan sampai peringkat 2 itu ketat sekali, hanya 1 gitu. Jadi memang harus fokus karena peluang masih sangat terbuka lebar baik untuk lolos langsung atau menempati peringkat 3-4 hingga masuk ke babak kualifikasi keempat. Jadi harus fokus lawan Cina sekarang. Cina yang ada di grup ini ada di peringkat paling bawah, belum pernah menang. Ini kita harus bisa mengambil kesempatan. Asalkan jangan lengah karena tim yang belum pernah menang kan pasti pengen menang, apalagi di rumah sendiri Cina. Jadi meskipun belum pernah menang dalam 3 pertandingan,
ini peluang yang besar, tapi nggak boleh lengah, nggak boleh terlalu jumawa. Dan harus dilupakan nih pertandingan yang sangat menyakitkan lawan Bahrain. Oke, baik. Terima kasih Bung Erwin Fitriansah sudah bergabung bersama kami. Sayang sekali hingga diskusi kita berakhir. Pak Sumarji belum bisa bergabung malam hari ini, barangkali ada agenda yang lain. Terima kasih Bung Erwin sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu. Pemirsa, mantan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan atau Iwan Bule protes keras terhadap Oman Ahmed Al-Kaf yang menjadi juri pertandingan Indonesia versus Bahrain Kamis malam. Sementara itu pengamat sepak bola Justinus Laksana atau Coach Justin menilai kemenangan Indonesia telah dirampok oleh wasit asal Oman tersebut. Protes keras kepada wasit malam ini, Bahrain lawan Indonesia. Menit 99, padahal perpanjangannya hanya 6 menit. Berarti ada 3 menit tambahan yang diberikan oleh wasit. Ya, kecewa saya terhadap wasit, tapi timnas bangkit terus. Kalian luar biasa mainnya, bagus banget. Ya. Maju terus timnas. Terima kasih timnas. Akan berjalan terus, kita akan dikerjain terus. Oke, kalau wasitnya dari Timur Tengah. Negara siapa lagi? Uzbekistan. Lihat aja, nanti Uzbekistan akan dikerjain. Jadi mereka lakukan kong kali kong antara negara kecil-kecil, negara mediocre Timur Tengah ini untuk menghindari bahwa negara lain Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Latin itu tidak boleh ke Piala Dunia. Hanya negara-negara mereka di samping 5-6 yang sudah langganan. Ya kan, paling tambah 3-4 lagi. Itulah kenapa kita dikerjain. Maka dari itu gua harap PSSI lewat Pak Erik langsung tanda tangan melakukan protes keras. This is not acceptable. Dan kalau perlu pemerintah juga melakukan kalah menang itu hal yang biasa. Tapi ini tidak dengan cara seperti ini. Ini kita dirampok. Benar-benar dirampok. Extra time 6 menit itu pun udah kelamaan, ditambah 3 menit. Alasannya apa dari 6 menit itu? Kok bisa tambah 50%? Insane. Timnas Indonesia ditahan imbang oleh Bahrain dengan skor 2-2 pada laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Jumat dini hari tadi. Sebagian pendukung Indonesia mengaku kecewa dengan keputusan wasit yang dinilai kontroversi saat menit akhir pertandingan babak kedua. Waktu normal mah Indonesia mainnya udah bagus gitu kan, udah ada peningkatan dari segi permainan. Tadi gimana nih Bang? Rada kecewa sih Bang karena agak keliru sih keputusan wasit dan penitiannya. Overall sih menurut saya permainannya baik. Di situ ada jual beli. Yang disayangkan itu hanya hasil akhirnya. Yang dimana sebenarnya perpanjangan jelas kita lihat perpanjangan waktu hanya 6 menit. Tapi gol 6 menit ke 9 masih tetap dianggap gol.